dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Baik, jadi berdasarkan dua dalil yang kita bacakan, satu ayat Quran, yang satu hadis Nabi, ini menunjukkan kepada kita tentang agungnya kejujuran dan nistanya kebohongan. Ya, maka jujur ini adalah sifat yang sudah langka di zaman sekarang ini. Betapa banyak orang yang terjerumus ke dalam kedustaan. Nah, padahal seseorang yang jujur itu dia merupakan orang yang melakukan amal atau ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang agar materi kita tertata dengan baik, maka pelajaran yang bisa kita ambil ada empat. Ada empat yang bisa kita ambil. Satu, perintah jujur. Perintah jujur, itu nomor satu. Dua, larangan dusta. Larangan dusta. Ya. Tiga, apakah dusta dosa besar atau dosa kecil? Apakah berdusta itu dosa besar atau dosa kecil? Yang nomor empat, nah ini terakhir. Yang keempat, pelajaran keempat, rambu-rambu bagi pebisnis atau pedagang. Rambu-rambu bagi pebisnis atau pedagang. Saya mau tanya, ada enggak pedagang bohong? Bilangnya ditimbang di situ 1 kilo, ternyata ditimbang di rumah, loh, ya kurang. Katanya ini bunganya bagus-bagus, ternyata begitu dibuka di rumah, yang bagus itu cuma yang luar, yang di dalamnya gosok semuanya, busuk. Banyak tidak yang kayak begini? Hanya, ya, baik. Makanya nanti kita sebutkan rambu-rambu pebisnis atau pedagang. Baik, kita sebutkan yang nomor satu dulu, perintah jujur. Perintah jujur. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kemana tadi? Surga. Mana dalilnya? Kalau kita diperintahkan untuk jujur, jujur dalam segala hal dan jujur di setiap waktu dan tempat, ya, harus jujur. Nah, dalilnya di mana? Dalilnya silakan bisa dibuka. Dalilnya yang pertama, perintah jujur. Silakan surat 33, surat Al-Ahzab 33, ayatnya ayat 35. Quran surat 33 Al-Ahzab ayatnya 35, perintah jujur. Ya. Allah memerintahkan kita untuk jujur. Dan ganjaran apa yang akan Allah berikan bagi mereka yang jujur? Baik, sudah dibuka ayatnya, coba dilihat mushafnya, kita dengarkan sama-sama. Surat 33 ayat berapa tadi? 35. Surat 33 ayat 35. Al-Ahzab ayat 35. Allah berfirman, kita dengarkan. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirin والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم
Coba Bapak Ibu perhatikan. Di dalam ayat itu, di tengah-tengah ada firman Allah yang berbunyi wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati. Shadiq itu tadi artinya apa? Jujur, ya. Tapi biasanya di dalam Al-Quran diterjemahkan benar dan orang yang benar. Padahal itu yang benar jujur. Baik, kita dengarkan ayatnya dari awal. Sungguh laki-laki dan perempuan, silakan. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin. Baik, laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan yang mukmin, yang beriman. Lanjut. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Kunut itu dalam ketaatan. Lanjut. Laki-laki dan perempuan yang benar. Nah, itu bukan yang benar. Yang benar apa? Jujur. Ya, sudah dirubah. Ulang lagi. Laki-laki dan perempuan yang jujur. Terus. Laki-laki dan perempuan yang sabar. Terus. Laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Terus. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Rajin sedekah. Kemudian. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Terus. Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Nah, terus. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut asma Allah. Banyak mengingat nama Allah Azza wa Jalla. Terus. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, seperti itu. Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Salah satunya siapa? Laki-laki dan perempuan yang jujur. Coba Bapak Ibu perhatikan. Dari tadi ayatnya kita dengarkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Terus begitu. Maknanya apa ini Ustaz? Maknanya adalah bahwasanya di dalam masalah pahala dan di dalam masalah dosa, laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan. Jadi kalau laki-laki ahli ibadah, wanita ahli ibadah, sama-sama podo oleh, sama-sama dapat pahala. Laki-laki yang maksiat, wanita yang melakukan maksiat, podo dosoi, sama-sama dapat dosa. Berarti kalau begitu Ustaz, laki-laki dan wanita itu sama ya? Ya sama, tapi dalam hal pahala, dalam hal dosa, dalam hal surga, dalam hal neraka, dalam hal akidah, sama. Lu memangnya ada bedanya? Ada. Makanya jangan dikebiar uya. Akibatnya kalau dikebiar uya, muncul pemahaman di masyarakat emansipasi wanita tidak boleh di kelas 2-kan. Akibatnya muncul yaitu di masyarakat pemahaman persamaan hak, ya persamaan gender, betul. Sehingga wanita harus setara. Makanya jangan kaget ya gara-gara mereka salah memahami laki-laki dan wanita dianggap podo sama dikebiar uya, maka muncul sebuah berita yang menghebohkan. Sudah lama sekali kejadiannya. Ya, itu berita itu dimuat oleh koran Jawa Pos tanggal 20 Maret tahun 2005, hari Ahad, hari Minggu. Koran Jawa Pos menyuguhkan berita yang menghebohkan. Apa itu? Sholat Jumat berjamaah digelar di New York, Amerika Serikat. Imam sholat Jumatnya seorang imam profesor wanita, namanya Aminah Wadud. Profesor Aminah Wadud, khotibnya perempuan, imam Jumatnya perempuan, gara-gara mengusung persamaan gender. Jadi wanita tidak boleh di kelas 2-kan. Wanita laki-laki sama. Ya, urusan warisan sama, semuanya harus sama. Ya, jadi tolong jangan dipukul rata, dikebiar uya. Wanita dan laki-laki sama, betul sama. Dalam hal apa? Dalam hal akidah, dalam hal masalah surga, dalam hal masalah neraka, dalam hal masalah pahala, masalah dosa, itu sama. Tetapi tolong bedakan laki-laki dan wanita sesuai porsinya, sesuai dalil. Jadi maksud saya, samakan sesuai dalil, bedakan juga sesuai dalil. Contohnya bedanya wanita dan laki-laki itu apa?
Bedanya di antaranya adalah bedanya laki-laki dan wanita. Contoh masalah contohnya masa idah. Wanita ada idahnya tidak? Ketika ditinggal wafat suami ada. Laki-laki pakai masa idah ditinggal wafat istri? Ya, beda kan? Beda. Ojo dikebiaru ya. Terus kemudian masalah warisan. Laki-laki dalam agama, dalam Al-Quran berapa porsinya? 2 kali laki-laki. Wanita 1 bagian. Terus masalah kenabian. Saya tanya, ada enggak wanita yang jadi nabi? Nabi perempuan? Ada. Semua nabi itu laki-laki. Ya, tidak ada nabi perempuan. Maryam itu bukan nabi. Ya, contoh lagi dalam masalah azan. Saya tanya, azan itu disyariatkan untuk laki-laki atau untuk perempuan? Laki-laki. Contoh masalah air kencing bayi, dibedakan. Air kencing bayi laki-laki yang belum disapih, artinya usianya kurang dari 2 tahun, masih disusui, belum disapih, itu kalau terkena ke pakaian kita, orang tuanya, air kencing bayi laki-laki, maka tidak perlu diucap, nggak perlu, cukup ngambil air di tangan kita percikan, istirahati dikit aja. Terus boleh kita pakai sholat. Tapi kalau air kencing bayi perempuan sama-sama belum disape, itu diucap itu. Harus diucap. Jadi seperti air kencing orang dewasa. Kalau bayi perempuan itu, meskipun belum disape, dibedakan kan? Jadi tidak bisa dipukul rata. Tolong bedakan dengan dalil, samakan juga dengan dalil. Saya tanya lagi, sholat berjamaah, laki-laki wajib kemana berjamaah? Sedangkan wanita di mana? Di rumah. Contoh masalah soft sholat, sebaik-baik soft untuk laki-laki di mana? Yang paling depan. Sebaik-baik soft untuk wanita, yang paling belakang. Jadi tolong dibedakan. Contoh masalah mengingatkan imam sholat yang keliru. Kalau makmum laki-laki mengingatkan imam keliru, baca apa? Subhanallah. Kalau misalnya imamnya, kalau wanita ingatkan imam bagi apa? Menepukkan tangan. Beda. Laki-laki baca subhanallah, wanita mengingatkan imam memakai dengan menepuk tangan. Beda. Contoh masalah Jumat. Laki-laki wajib nggak salat Jumat? Ya, kecuali orang Syiah mengatakan tidak wajib Jumatan. Syiah mengatakan tidak wajib. Laki-laki wajib salat Jumat. Lah kalau wanita wajib tidak? Nggak wajib. Saya tanya, laki-laki kalau menikah butuh wali nikah atau tidak? Nggak butuh. Sekarang berangkat, bismillah. Bismillah. Bisa, nggak pakai wali-walian. Laki-laki. Tapi wanita meskipun janda, ketika nikah butuh wali tidak? Wajib. Wajib. Beda kan? Beda. Ojo dikebiaru ya. Kok aneh gitu loh. Musuh persamaan gender. Saya tanya lagi, masalah puasa sunnah. Laki-laki puasa sunnah Senin Kamis perlu nggak izin sama istri? Nggak perlu. Wanita puasa Senin Kamis, suami ada di rumah, wajib tidak izin suami? Iya, harus. Kalau suaminya ngizinkan, puasa. Kalau suami tidak mengizinkan, maka tidak boleh puasa sunnah. Lah kalau bukan puasa sunnah, puasa wajib, bayar utang Ramadan, tidak perlu pakai izin, karena bayar utang itu hukumnya wajib. Ini yang harus izin puasa sunnah, yang harus izin. Contoh masalah akikoh, bayi laki-laki disembelihkan berapa ekor kambing? 2. Bayi perempuan berapa ekor kambing? Beda gitu loh, jangan disamakan. Sholat jenazah, kalau mayitnya laki-laki, jenazahnya laki-laki, imam itu berdiri tepat di bagian mananya? Mayit, bagian mana? Kepala. Kalau mayitnya perempuan, imam berdiri di bagian mana? Bagian tengah, jenazah. Loh, beda. Terakhir, masalah batasan aurat. Laki-laki auratnya itu mana sampai mana? Musar sampai lutut. Sedangkan kalau wanita, seluruh tubuhnya itu aurat, kecuali ada hadis wajah dan kedua telapak tangan. Wallahu a'lam wa bishawab. Kembali ke materi kita. Yang tadi Pak Harto baca tadi, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki itu dalam hal pahala tidak dibeda-bedakan, dalam hal dosa juga tidak dibeda-bedakan. Tetapi ada perbedaan dari sisi lain. Baik, kita lanjutkan. Jadi orang jujur
Apa tadi ganjarannya orang jujur yang dibaca oleh Pak Arto tadi? Surat Al-Ahzab ayat 35, Allah memberikan ampunan dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, sekarang dalil nomor 2. Dalil nomor 2. Ya, dalil nomor 2. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Nomor 1782. 1782. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ini saya belum baca aja udah merinding ini. Ya silakan. 1782. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1782. Gak usah ditulis jilidnya, yang penting nomornya 1782. Baca Pak ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin, Masya Allah, wasiddiqin wasyuhada. Silakan. pedagang yang jujur. Ulang lagi Pak Didi. Pedagang yang jujur. Pebisnis yang jujur. Pedagang yang jujur. Lanjut. Lagi amanah. Amanah. Jujur plus amanah. Akan bersama para nabi. Allah. Di surganya sama para nabi. Pedagang itu kalau jujur mengatakan apa adanya, Bu, ini barangnya harganya berapa? Saya ndak ambil untung banyak. Harganya sekian, monggo panjenengan kalau mau nawar. Barangnya bagus, insya Allah bagus. Sekarang banyak pedagang pakai sumpah palsu. Demi Allah ini KW 1 ini. KW 1, sampean kalau punya barang ini istimewa. Ini limited edition. Iya, kau mana sih duit kayak gini? Mek sampean dok. Padahal ini KW 2 barangnya cacat. Banyak ndak pedagang model gini. Padahal katanya Nabi, ulang Pak Didi, pedagang yang jujur lagi amanah. Silakan. Pedagang yang jujur lagi amanah, Maka di akhirat bersama siapa? 1, akan bersama para nabi. terus nomor 2 bersama siapa? Para siddiqin, Para orang-orang jujur. Nomor 3 terakhir, dan para syuhada. para syuhada. Di surga ketemu 3 golongan manusia. Semua nabi, semua siddiqin, dan semua syuhada. Kalau jujur. Ya, seperti itu. Ya. Ada enggak pegawai yang tidak jujur? Banyak. Ya. Pegawai yang tidak amanah. Banyak pegawai tidak amanah itu. Saya bisa ngasih contoh banyak. Contohnya pegawai tidak amanah. Contoh, ya, jam kantor 8 kurang 10 harus cek apa itu biasanya? Cek clock. Pulang kantor 16.30. Ternyata dia nyampe kantor 8 kurang 1/4, 5 menit sebelum cek clock. Ternyata sudah cek clock, dia sholat duha di kantor, musola kantor itu. Maka inilah pegawai yang tidak amanah. Dia makan haknya orang. Mestinya kalau kau pengen sholat duha, datangmu 7:30. Ojo ini jam kantor, karena Anda sudah tanda tangan MOU sudah sama personalia atau sama bosnya, kerja jam sekian sampai jam sekian. Jangan memakan jam kantor untuk tujuan sholat duha. Jangan. Itu pegawai tidak amanah. Waktunya kerja jam 9, jam 10, pas lagi nganggur, telepon sama istrinya. Kon dinaiki masa opo. Itu tidak amanah. Jam kantor dipakai untuk kepentingan di luar kantor. Contoh, lagi jam kantor tanya sama teman sampingnya, ini bal-balan Persibaya piro-piro. Kira-kira ada kaitannya sama pekerjaan Real Madrid Persibaya sama yang dia kerjakan? Kalau itu tidak amanah. Anda pikir rezekinya barokah? Nggak akan barokah. Kaisa. Nggak jujur. Pakai HVS kantor, kertas HVS kantor dipakai kepentingan pribadi. Tidak amanah. Termasuk mobil dinas kantor dipakai kepentingan pribadi. Tidak amanah. Banyak enggak model gini? Wah, banyak. Makanya orang kalau jujur, pedagang jujur,
ya, pedagang jujur, maka dia akan bersama para nabi. Apalagi bicara suap penyuap, wah, banyak masalah riswah. Ya, jadi istilahnya riswah ini, suap penyuap ini hadiah khianat. Ya. Maka disebutkan bahwasanya orang yang sudah mendapatkan gaji, minta tolong Pak Dili, minta tolong dibuka Abu Dawudnya Pak Dili, Abu Dawud dibuka, Sunan Abu Dawud, nomor, nah ini, horor ini nomornya. Ya, riswah, betul. Dalilnya, Sunan Abu Dawud, nomornya adalah 2943, 2943. Silakan baca. Ini 2943. Ayo. Abu Dawud dari Buraidah bin Husain, betul? 2943. Baca. Iya. Ya, silakan. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Langsung artinya saja. barang siapa yang kami beri jabatan Terus untuk mengurusi suatu pekerjaan, untuk mengurusi. Iya. Ya. Ulang lagi. barang siapa yang kami beri jabatan untuk mengurusi suatu pekerjaan, Lalu, kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian atau gaji, nah, sudah digaji. Lanjut. maka apa yang ia ambil setelah itu, yaitu selain gaji, adalah suatu bentuk pengkhianatan. Pengkhianatan, pencurian, hulul, uang khianat. Hati-hati, banyak yang kayak gini. Contohnya, maaf. Pegawai restoran, waitress, pelayan. Setelah kita makan pasti biasanya ada kembalian, dan kita biasanya mengatakan ambil aja Mbak kembaliannya. Itu kalau diambil sama karyawan itu, nggak dilaporkan sama bosnya, itu uang khianat, itu nggak boleh. Harus dilaporkan kepada bosnya. Kalau bosnya mengatakan wes rezekimu cubuan ambilan, apa-apa, rezeki, termasuk pembantu kita, kan sudah kita gaji, kita suruh ke tetangga kita untuk mengantarkan sesuatu. Ternyata tetangga itu karena dia kasihan, ngasih pembantu kita, mbak, iki mbak, sampai ngambil mbak, lu boten, sudahlah mbak, sekalian jajan mbak, dikasih uang 20.000 sama tetangga. Ternyata tidak dilaporkan ke kita majikannya, itu pencurian, khianat itu. Ya, hati-hati loh. Ya, yang kayak gini banyak tidak? Pegawai PLN. PLN. Iya, awan-awan enggak naik ke atas ini. Iya, padahal kita telepon 123 itu selalu operatornya mengatakan no tipping Bapak ya, tidak ada tips Bapak ya, jangan memberikan tips apa-apa. Baik. Ternyata ya Allah sakno rek jam 12 awan munggah genteng, ya itu sakno. Terus dikasih uang, Mas ini Mas anu. Oh enggak usah. Enggak Mas, enggak apa-apa. Ya, kadang-kadang alasannya kayak rokok Mas. Oh ya, itu kalau diambil tidak dilaporkan, pencurian, khianat. Jangan Bapak Ibu bermudah-mudah ngasih tips. Ingat, saya katakan ya di majelis ini ya, jangan suka bermudah-mudahan ngasih tips, jangan. Apalagi dia yang sudah digaji. Saya satu saat ngisi kajian di Mall Royal Plaza. Karena di lantai 8 Royal Plaza itu ada masjid Al-Hijrah. Dulu saya ngisi di situ rutin dulu, pada maghrib. Tapi sekarang sudah ada, lama sekali. Sebelum pandemi itu kejadiannya. Di depan mobil saya ada 2 mobil. Karena ini parkir antri, karena kajiannya pada maghrib. Nah, antri. Ternyata mobil paling depan, itu kacanya dibuka, ngeluarkan uang 50 ribuan. Itu katanya ini si tukang parkirnya langsung dapat enak. Saya bilang, bos, enak ya. Mobil yang di depan saya, belakangnya ngeluarkan 20 ribuan, juga dapat, cuma enggak kayak yang pertama, Roto atau Nidi. Begitu saya, Mas, saya parkir di mana? Dogor. Iya.
Pak, saya ini, mohon maaf Mas, saya penceramah. Sebentar lagi adzan maghrib, sebentar lagi. Nanti terlambat kalau di atas, kalau atas penuh. Iya, atas Pak. Maaf Mas ya, saya mau tanya, belakang sudah ngebel-ngebel. Pin. Ya, mohon maaf sebentar. Singkat aja. Sampai sudah digaji nggak sama gedung ini? Sampun, saya sudah digaji. Dan saya lihat Anda tadi menerima uang di mobil pertama dan mobil kedua. Saya cuma nasihati tok Mas ya. Itu kalau Anda tidak laporkan ke pimpinan Anda, maka itu uang khianat. Oh, rezeki kok. Terus. Yang penting saya sudah nyampaikan. Gugur kewajiban. Gak boleh itu. Gak boleh, harus dilaporkan. Lah kalau misalnya pegawai restoran tadi Ustaz, itu gimana yang paling enak? Yang paling enak yang punya restoran menyiapkan kotak khusus. Jadi semua kelebihan uang dimasukkan ke dalam kotak itu, akhir bulan dibagi rata. Enak tidak? Sana sih bagian cuci kora-kora, sana kalau apa-apa. Iya, yang enak itu bagian nganterkan waitersnya itu dapat terus dia. Sama kasihan yang satpam bagian depan. Hati-hati. Ada ndak orang itu untuk melamar kerja nyuap satpam. Mas, tolong CV ku, kurikulum vitae ku lebon untuk meja personalia. Engko gawe sampeyan aku diterima ono dhewe Mas. Ada tidak? Ternyata diterima. Itu tiap gajian maka syubhat tidak diterima. Artinya nggak berkah. Lah terus siapa Ustaz? Kalau dulu saya pernah kerja seperti itu Ustaz, nyuap. Lah terus gimana? Cara tobatnya gimana? Cara tobatnya adalah dengan dua cara. Cara yang pertama adalah kalau Anda punya skill di pekerjaan itu, Anda punya keahlian, maka Anda bersedekah sejumlah Anda yang Anda keluarkan untuk suap itu. Anda sedekah sejumlah itu. Dan Anda tidak perlu resign. Gak perlu resign karena Anda punya skill. Tapi kalau Anda tidak punya skill, cara tobatnya Anda resign. Karena ada orang lain yang Anda zalimi yang punya skill gak bisa masuk gara-gara dia tidak main suap. Loh, saya mau tanya, sekolah main suap ada enggak? Ada ya? Wali kelas sering gak dapat hadiah dari muridnya. Kalau sudah waktunya kenaikan, dikasih sembako, sarung, mukena. Ini padahal kamu nggak naik. Tapi gara-gara kan dapat sembako, ya apa gak enak ya apa ya. Minimal 6 pas-pasan. Padahal nggak naik itu. Itulah orang kalau main suap. Jadi dia tidak objektif, tetapi subjektif. Ya. Makanya hati-hati, ini tidak jujur, tidak amanah. Makanya jadi orang amanah ini berat, ya. Berat Bapak Ibu, apalagi dalam dunia bisnis. Ya, dalam dunia bisnis berat sekali. Sekarang ngurus apa-apa harus ada under table. Ya, mudah-mudahan kepemimpinan pemimpin kita yang baru ini, yang seperti ini sudah nggak ada lagi. Mudah-mudahan kita doakan pemimpin kita. Ya, supaya diberikan kekuatan oleh Allah untuk memberantas yang seperti ini. Baik, sudah didoakan pemimpin kita? Sudah. Mulai awal dilantik sampai sekarang sudah didoakan. Ini loh, wajah-wajah yang tidak mendoakan semua. Ya apa panjenengan ini? Katanya ahlus sunnah wal jamaah. Ya doakan, ya doakan. Kenapa? Lu kok digeremeng saja? Ya. Doakan yang terbaik, ya, terutama orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, kita lanjutkan sekarang dalil ketiga, perintah jujur. Tadi kan surat 33 ayat berapa? 35. Terus kemudian Sahih Targhib wa Tarhib 1782. Sekarang yang ketiga sama suratnya, surat Al-Ahzab, surat 33 lagi. Ayatnya ayat 70 dan 71. Oh, insya Allah panjenengan hafal. Minimal ayat ini familiar di telinga kita. Surat 33 ayat 70 dan 71.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sering tidak? Iya, pembukaan. Sering pembukaan itu biasanya. Ayo dibaca. Baca surat 33 ayat 70-71. Monggo Pak Harto. Wahai orang-orang yang beriman, Perintahnya apa? bertakwalah kamu pada Allah Oh, jelas. Terus. dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oh, benar lagi. Ya. Ya, perkataan yang jujur. Ya. Terus silakan. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu Allah akan memperbaiki seluruh amal kebaikan kita dan mengampuni dosa-dosamu. orang jujur itu semua amalan kita akan diperbaiki. Maksudnya diperbaiki, Allah selalu nonton kita selalu melakukan yang baik-baik. Dan Allah akan hapus otomatis. Sadar tidak sadar, dosa kita diampuni oleh Allah. Ulang lagi Pak Harto, mundur dikit. Niscaya Allah memperbaiki. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu Terus. dan mengampuni dosa-dosamu. Nah itu kan, lanjut. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Baik, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Sekarang kita akan sebutkan dalil terakhir. Dalil yang keempat. Dalil yang keempat. Dalil keempat. Firman Allah di dalam surat 82. Al-Infitar. Al-Infitar. 82. Ayat 13. Surat 82. Al-Infitar. Ayat berapa tadi? 13. Ayo, seringkali kok ini termasuk juz amma ini. Juz 30 ini. Innal abrara lafi na'im. Silakan. Surat 82 ayat 13. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik, itu terjemahan yang lain ada enggak, versi lain? Enggak ada. 82 ayat 13. Ada yang begini terjemahannya. Sesungguhnya ada Pak Didi. 13. Apa di situ? Banyak berbakti, benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Oh iya. Terjemahan lain begini. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Yang berbuat kebajikan, orang-orang yang banyak berbuat kebajikan, lah yang namanya jujur bagian dari kebajikan. Ya, makanya pahalanya adalah surga. Sekarang kita masuk materi pelajaran nomor 2, larangan dusta. Larangan dusta. Larangan dusta. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dusta ini adalah mengantarkan kepada kemaksiatan. Orang dusta pertama akan menggiring dusta yang kedua. Dusta yang kedua akan menggiring ke dusta yang ketiga. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Jadi awal mulanya itu bohong, dusta. Orang kalau sudah suka bojo, maka yang kedepannya itu jauh lebih parah lagi. Munculnya korupsi, penggelapan, itu awalnya dari suka bohong. Awalnya dari situ. Mana dalilnya? Dalil. Saya kasih dalil. Larangan dusta. Dalilnya silakan bisa dilihat surat 82 lagi, Al-Infitar ayat 14. Surat 82 ayat 14. Ya. Ayat 14 Allah berfirman, wa innal fujjara lafi jahim. Silakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka
benar-benar berada di dalam neraka. Orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durhaka berada di dalam neraka. Siapa orang-orang yang durhaka? Maksudnya adalah orang yang dipenuhi dengan kedustaan, kebohongan. Nah, itu ya. Lalu maaf, sadar tidak sadar. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu yang memberikan pendidikan dusta pertama kali kepada anak-anak kita. Padahal guru-guru kita di sekolah itu ngajarkan kita, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, jangan suka bohong. Kenapa? Karena bohong itu mengantarkan ke neraka. Sudah. Bahkan orang tuanya juga berkata kepada anaknya, nah, mama tidak senang. Mama paling tidak suka punya anak suka bujuk. Mama tidak suka. Mama kepingin punya anak itu jujur. Ternyata HP-nya berdering. Apa kata mamanya? Kalau nyari mama bilang tidak ada. Kita kayak utang. Nah, yuk. Siapa yang anak pasti bingung. Di sisi lain orang tua melarang kita dusta, di sisi lain orang tua ngajarkan kita dusta. Ya, itu. Apalagi kalau ada tamu, ya, itu diintip sama orang tuanya, bilang sama anaknya, kalau nyari mama bilang tidak ada. Kemana? Ya, terus bilang keluar kota ke Jakarta, kemana gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dibuka, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mamanya ada, mama tadi pesan. Disuruh bilang ke Jakarta. Loh, berarti mamanya ada. Mama ada, tapi tadi pesan disuruh bilang ke Jakarta. Anak jujur disuruh bohong. Siapa yang ngajari bohong? Orang tuanya. Contoh lagi, menenangkan anak ketika anak nangis. Lihat. Apa yang dilakukan oleh orang tua supaya anak itu diam, tidak nangis. Itu selalu orang tua mengatakan, oh cicaknya nakal ya, cicaknya ya, mama pukul ya, oh kodoknya ya yang nakal, oh lantainya yang nakal. Ngapain? Katakan yang sejujurnya aja. Makanya mama bilang apa? Jangan lari-lari, lantainya licin. Kalau sudah jatuh begini, ayo, ya, nggak usah nangis. Ya, maka ini kesalahan. Tunjukkan kalau dia melakukan kesalahan. Sehingga ketika dia nanti dewasa, saat melakukan kesalahan, dia gentle. Dia mengatakan, ya saya yang salah. Saya bertanggung jawab. Itu. Sekarang tidak. Itu aku sing salah. Iku sing salah. Kenapa? Karena mulai kecil suka seringkali menyalahkan cicak, menyalahkan kodok, nyalakan lantai. Tidak pernah diajarkan untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, itu. Ya, baik. Jadi salah dari awal sudah salah. Ya, diajari bahwa larangan dusta, tak boleh. Kadang-kadang ada anak itu juga keterlaluan bohongnya. Suka telat sekolah, selalu alasannya orang tua dijadikan alasan. Iya. Kenapa kamu kok terlambat? Iya, tadi disuruh mama soalnya. Makanya aku telat, padahal mamanya enggak nyuruh. Ya, banyak nggak yang model-model kayak ini? Banyak, ya. Baik, kita lanjutkan. Saya tanya, mana yang lebih banyak berbohong, suami atau istri? Istri. Suami. Mana lebih banyak, yaitu suami atau istri dalam berbohong? Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang terbanyak ya. Jadi bisa jadi orang itu berbohong. Nah, karena apa? Karena memang dari awal yaitu dia dididik untuk berbohong. Bohong itu yang diperbolehkan. Ada bohong yang halal, ada bohong yang halal, bohong yang boleh. Nah, itu ya. Itu cuma 3. Ayo dibuka dalilnya. Dalilnya disebutkan riwayat Muslim. Ini dalil nomor berapa berarti? Larangan dusta? Dua. Silakan dibuka Sahih Muslim nomor 2605. Sahih Muslim 2605. 2605. Sahih Muslim. Silakan baca Pak Didi. Ayo baca. Dari Ummu Kulsum
bin Uqbah bin Abul Mut'im, dan ia termasuk perempuan yang turut hijrah dalam kelompok pertama yang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Baik, teruskan, belum poinnya. Bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Isinya, orang yang mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, ya, orang yang berkata demi kebaikan, ya, dan orang yang membangkitkan atau mengingatkan kebaikan bukanlah termasuk pendusta. lanjut. Ibnu Syihab berkata, ya, Saya tidak pernah mendengar atau diperbolehkannya dusta yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal. nah, bohong itu boleh untuk 3 hal ini. Memang dusta itu tidak boleh, tapi yang boleh cuma 3 hal ini. Bohong untuk 3 hal. Apa saja diingat-ingat? A. Kita sebutkan A gitu aja. Apa itu yang A? Silakan. Yaitu dusta dalam peperangan. Siasat perang. Boleh. Siasat perang. Yang B. Dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Boleh. 2 orang yang sedang bertikai, yang sedang tidak bertegur sapa. Contoh, A dan B sedang tidak bertegur sapa. Kita tahu 2 orang ini jotaan. Apa jotaan itu ya? Gak tahu. Siwa. Nah, kita datangi si A. Kamu dapat salam dari si B. Muncul. Betul ini. Misalnya si A berkata nih, misalnya nih ya, sumpah demi Allah kirim salam, maka boleh Ustaz kita bersumpah, tak apa-apa. Ini bohong, ini diperbolehkan. Sumpah demi Allah, dia kirim salam. Betul tak? Iya. Terus kita bilang sama si B, kamu dapat salam dari si A. Temenan, iya. Wong dia itu lagi benci sama saya. Betul ini. Iya. Nah, supaya 2 orang ini apa ini? Akur damai. Maka tidak apa-apa. Jangan menjadi kompor. Jangan melakukan kotats. Apa kotats itu? Adu domba. Bilang si A, konjari ini si B, gini. Ngomong si B, kamu katanya si A begini. Ya nggak akan selesai. Ya, baik. Terus yang ketiga, yang C. Dan dusta suami terhadap istri atau istri terhadap suami, yaitu untuk meraih kebahagiaan atau menghindari keburukan. Boleh, tidak apa-apa. Suami bohong ke istri dalam hal ngegombal. Boleh. Ya Pak, Mas, masaanku Mas. Aku baru lihat YouTube ini praktek pertama. Ya Pak. Top Markoto. Karena Sakertajaya masakan paling enak kecuali. Padahal itu dalam hati. Istrinya berkata kepada suaminya, Mas, aku habis pakai skincare. Ya apa kau lihat wajahku ya apa? Siapa ini? Itu suami dalam hati. Ya, tapi yang keluar dari lisan suami cantik, top. Ini yang tercantik ini. Apa? Ya, seperti itu. Istri juga begitu. Istri, ya, suaminya berkata, ya apa? Kira-kira penampilanku ya apa? Ya apa? Iya kok terus dari tadi ya. Istimewa. Mulai aku rapi awakmu paling istimewa hari ini. Padahal itu dalam hatinya, berikan ganti yang lebih baik ya Allah. Gak boleh, ya. Jadi gak apa-apa, berupa sanjungan, ngegombal, gak masalah, ya, seperti itu. Gak masalah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tadi larangan dusta. Sekarang apalagi dustanya, dusta yang paling berat, berdusta memakai atas nama Rasulullah SAW. Gak boleh. Munculnya hadis palsu ini berdusta atas nama Nabi. Baik, coba dibuka. Saya tambahkan dalil yang ketiga. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 dibuka. Jilid 1. Nomor 94. Jilid 1. Nomor 94. Sahih Targhib wa Tarhib dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Betul Abu Hurairah? Dari Abu Hurairah. Iya, silakan. Terus aja. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Silakan. barang siapa sengaja berdusta atas namaku, Siapa yang berdusta atas namaku? Terus,
maka hendaknya dia memilih tempat duduknya di neraka. Tuh, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang berdusta pakai namaku, atas namaku, maka dia silakan menyiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi nggak boleh, yaitu dikit-dikit kola rasul, kalau dia tidak paham hadis ini sahih atau tidak. Hati-hati. Ya, makanya Bapak Ibu mohon maaf, munculnya amalan-amalan, munculnya wirid-wirid, amalan-amalan yang tidak bersumber dari petunjuk Nabi, ya gara-gara ini, hadis palsu. Ya, gara-gara hadis palsu. Coba. Ya. Ya. Kenapa? Kecuali itu. Iya. Banyak. Ya contohnya kayak begini. Iya. Ini tadi sudah disinggung banyak Habib. Ya. Anda sudah menyinggung. Contohnya. Buka front ini. Ya. Baik, contoh seperti ini. Ini jelas ini ya. Hadis ini riwayatnya nggak jelas ini. Nggak ada di dalam kitab-kitab sahih. Contohnya seperti ini. Cingkrang gue nonton, tapi awas, ya, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lihat, ada hadis Nabi, dia bilang ada hadis Nabi. Kita dengar ya. Carakan menggambarkan bahwa akan muncul ahlul bid'ah, golongan yang jelek, simbolnya cingkrang. Itu Nabi SAW. Mereka ciri-cirinya kalau pakai gamis, pakai sarung, cingkrang. Itu dari Nabi SAW. Jangan Anda marah sama saya. Oh ya, mana dalilnya? Ciri-ciri ahli bid'ah itu celananya cingkrang. Ini saking bencinya, kentaan dalil. Ya, dibalik sama dia, bayangkan, untuk melariskan. Ya, yang ujung-ujungnya fulus, ujung-ujungnya duit. Hati-hati. Ya, banyak yang kayak begini. Belum lagi yang lainnya ini, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, contoh lagi ini. Nah, ini lagi. Sampai di Madinah, singkat cerita, untuk yadaka. Ya Rasulullah, saya sudah sampai di depanmu, maka perkenankanlah saya untuk mencium tanganmu ya Rasulullah. Tangan ikan jenah di kuku, mantul lo kuburan. Ya, udah. Sudah tambah parah nanti, ya. Itu. Ngaji yang benar. Iya. Tangan Nabi keluar, bayangkan. Saya kok belum pernah baca sejarah riwayat. Ya. Di mana? Apa penjaga di makam Nabi di Masjid Nabawi itu ya? Ya sudahlah, belum lagi pesawat mundur, belum ya, dan seterusnya. Oleh karena itu hati-hati berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ancamannya apa tadi ancamannya? Dia menempatkan tempat duduknya di neraka. Waliyadzubillah. Ya. Sekarang kita masuk yang nomor 3. Apakah dusta termasuk dosa besar atau dosa kecil? Dusta ini dosa besar atau dosa kecil? Mari kita dengarkan beberapa dalil. Setelah itu nanti kita simpulkan. Dalil yang pertama. Dalil pertama Sahih Muslim nomor 87. Kita sebutkan dulu dalilnya. Dusta itu dosa besar apa dosa kecil? Ayo, Sahih Muslim nomor 87 dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Silakan baca. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari bapaknya dia berkata, iya, saat kami di sisi Rasulullah SAW, ya, beliau lalu bersabda. Perhatikan ini. Ini kita belum dengar aja udah merinding. Apa kata Nabi? Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Itu 3 kali Nabi mengucapkannya. Ala unabbi'ukum
unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Silakan. Maukah aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Sudah besar, ini paling besar. Wih, dedengkotnya ini. Terus Nabi mengucapkannya tiga kali. Nabi mengucapkan 3 kali. Terus kemudian, Yaitu, yang pertama yaitu mensyirikkan Allah. ya, syirik, menyekutukan Allah. Syirik itu dosa besar paling besar, dedengkotnya. Nomor 2, Mendurhakai kedua ibu bapak. nah, durhaka kepada orang tua, uququl walidain. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga terakhir, Dan bersaksi palsu atau berkata dusta. jelas. Dosa besar paling besar, memberikan kesaksian palsu atau berkata dusta, bohong. Wih, bayangkan. Nomor 1 apa tadi? Syirik. Nomor 2 apa tadi? Durhaka sama orang tua. Terakhir dusta, suka bohong. Itu disejajarkan sama syirik. La haula wala quwata illa billah. Besar. Jangan suka dusta, hati-hati. Ngomong aja, memang kebenaran itu pahit. Sampaikan apa adanya. Gak usah pakai bujuk-bujuk, ya. Bawa cerita-cerita dongeng-dongeng palsu yang katanya itu dari Nabi. Gak usah, ya. Ya. Gak payu. Ya, Bapak ekstrim ya. Sekarang nomor 2, dalil kedua, Abu Dawud nomor 4990. Dalil kedua, Abu Dawud 4990, 4000, ya, nomor asli, 4990, 4990. Nah, ini. Silakan, ayo baca. Dari Bas bin Hakim radhiyallahu an, ia berkata, Ya. telah menceritakan kepadaku bapakku. Dari bapaknya ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qauma. Wailun lahu. Silakan. celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta hanya untuk membuat orang lain tertawa. Stand up komedi, lawak, lodrok, masuk deh gini. Melepuh. Iya, ulang lagi Pak Didi, ulang lagi. Celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Memangnya Nabi itu serius terus tahu enggak? Sampai ada buku, silakan Bapak Ibu boleh beli bukunya. Itu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Judulnya adalah Candanya Nabi. Candanya Nabi. Jadi Nabi itu juga pandai bercanda, tetapi candanya Nabi itu sesuai dengan apa yang Allah wahyukan. Jadi bukan membual. Bukan, beda sama stand up komedi. Dia membuat dongeng-dongeng cerita, ngalor ngidul, gimana caranya orang lain tertawa. Sehingga kalau tertawa, maka dia akan masuk ratingnya, maka dia akan terpilih. Nah, kan begitu. Baik itu yang diaudisikan, ada nggak lawak audisi? Ada, itu stand up komedi, diaudisikan, dilombakan. Ya, maka nggak boleh yang kayak begini. Terus lanjut, silakan. Oh iya, Ya. celakalah dirinya. Sampai Nabi mengatakan berkali-kali celaka dirinya. Nggak boleh. Ya, baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi dalil yang kedua. Nah, dalil yang kedua. Cukup 2 saja. Sekarang kita masuk pelajaran terakhir, yang keempat. Pelajaran terakhir. Berarti kalau gitu kesimpulannya, dusta itu dosa besar apa dosa kecil? Besar. Ayo saya mau tanya, sebelum kita masuk ke pelajaran nomor 4, dosa itu dianggap besar, ciri-cirinya apa? Ada yang tahu nggak? Dosa dianggap besar, cirinya apa? Syirik, membunuh, berzina itu bukan. Saya nggak tanya itu jenis dosanya. Yang saya katakan, kenapa zina Anda kategorikan dosa besar? Kenapa kok zina bukan dosa kecil? Itu loh pertanyaan saya. Ciri dosa itu dianggap besar, itu apa? Rambu-rambunya apa? Syaratnya apa? Ayo. Betul, setiap dosa yang pelakunya mendapat ancaman laknat
murka Allah. Itu dosa besar. Jadi kalau Bapak Ibu baca Quran atau hadis, dikit-dikit di situ terdapat kalimat Allah melaknat, ya pasti besar. Rasulullah melaknat, banyak ini. Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang minta rambutnya disambung. Jadi pakai wig, ya pakai konde, itu termasuk ancaman laknat. Baik itu rambut asli, sintetis, apapun itu, nggak boleh. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki, menjadi banci, bencong, atau menjadi tomboy. Itu dilaknat. Rasulullah SAW melaknat wanita yang melakukan pangur. Apa pangur? Meratakan gigi. Ya, ini nggak boleh. Rasulullah SAW melaknat mereka yang merubah ciptaan Allah, laki-laki tapi dioperasi. Yaitu sampai operasi, operasi kelamin dan seterusnya. Maka ini nggak boleh. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang mencukur bulu alisnya dan yang minta dicukur. Dua-duanya dilaknat. Ini sudah bagus alisnya dicukur, diganti pakai pensil. Jangan syukuri aja, jangan dicukur, nggak boleh. Kecuali kalau alisnya itu panjang nutupi matanya. Jadi kalau mau lihat harus diambil dulu. Apa ada yang kayak gitu? Gak ada ya? Sudah jangan dicukur. Iya, seperti itu. Baik. Rasulullah SAW melaknat banyak ini, ya, yang dilaknat oleh Nabi SAW. Peminum khamar. Ayo saya tanya, orang minum khamar yang dilaknat oleh Nabi berapa orang? Banyak. Oh ya banyak itu berapa? Harus ada. Berapa? Berapa tadi kok saya pernah dengar? 9 apa 10? Ya, 10. Ya, Rasulullah SAW melaknat peminum khamr itu, yaitu 10 orang dilaknat kaitannya dengan khamr. Coba minta tolong Pak Didi, saya tarhib wa tarhib, jilidnya jilid 4. Saya tarhib jilid 4 dibuka, ya. Nomornya 2364. 2364. Ayo. Yang ABC. Bukan 2364, 2357 aja. 2357 aja. 2357. Ayo. Ya, silakan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia menuturkan, silakan. Rasulullah SAW telah melaknat mengenai khamr itu 10 orang. 10 orang ini dilaknat semua. Berarti dosa besar semua ini. Apa saja itu? 1, pembuatnya, pabriknya berarti. Pabriknya kena, ya pembuatnya. Terus nomor 2, orang yang minta dibuatkan. Pemesannya. Ya, pemesannya yang pesan. Ya, itu kena laknat. Nomor 3, peminumnya, pelakunya kena laknat 3. Nomor 4, pembawanya, termasuk sopirnya, sakernetnya kena. Ini, ya itu apa? Drivernya kena. Oke, rem ya? Iya, itu. Terus nomor 5, yang minta dibawakan khamr, yang minta dibawakan waitersnya kena. Nomor 5. Terus kemudian yang menuangkannya, bartender kena. Ya, ini anehnya sekolah perhotelan. Ya, ngambil jurusan bartender. Ya, terus ini. Iya. Terus nomor 6. Lanjut nomor 7, siapa lagi yang dilaknat? Penjualnya, warung-warung itu kena itu. Nomor 8, pemakan harganya, orang yang kerja di toko, yang toko itu jualan khamr dan dia dapat gaji dari hasil penjualan itu, kena dia. 8, 9, pembeli yang beli. Terakhir 10, dan yang minta dibelikan. Ya. Kurirnya, semuanya kena, semuanya laknat. Hati-hati. Ya. Tidak masuk yang memberi izin pemerintah. Oh iya, sama notarisnya kena. Ya. Karena PT kan, PT harus ada fidusia kan. Iya kena. Tapi bukan, kalau bisa Sabrina aman-aman bisa. Sabrina aman. Sabrina nggak akan nyentuh yang kayak gini ya. Yang halal-halal saja. Beliau sudah taklim, sudah lama taklim. Silakan. Kiai yang memberi izin itu
misal contoh ya, Ini kan kabel. di Ngagel dulu ya, apa pabrik bir itu ya. Pabrik bir, Ya. Ngagel. Terus pindah di Kabupaten Mojokerto. Mojokerto. Iya. Dan terus sama Kiai Kabupaten Mojokerto diberi izin untuk berdiri. Kiai yang izinkan. Iya, Kiai memberi izin pabrik bir Mojokerto. iya. Di Mojosari. Mojosari. Oh. Kalau memang itu betul, maka ya sama kena juga. Termasuk penduduk yang di situ tapi diem. Ya kalau tiba, Kiai. Baik, ya kena, jadi nggak boleh. Ya. Maka hal ini semuanya kena, hati-hati. Termasuk sapamnya kena. Itu kena semua. Hati-hati ya. Baik, jadi setiap dosa besar itu cirinya setiap dosa yang mendapatkan ancaman apa tadi? Laknat. Yang kedua, setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman hukuman di dunia, entah kisos, entah rajam, entah kafarat, bayar denda, itu pasti dosa besar. Itu pasti dosa besar. Ya, termasuk yang terakhir, setiap dosa yang Allah dan Rasulnya mengatakan itu dosa besar. Ya tadi yang kita baca, katanya Nabi, maukah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Nabi sendiri yang mengatakan, berarti pasti dosa besar. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang materi nomor 4. Rambu-rambu pebisnis atau pedagang. Rambunya apa? Ayo ditulis kalau Bapak Ibu terjun ke dunia bisnis atau berdagang. Termasuk di luar sana ada pedagang enggak? Ada. Yang jualan? Ada. Tolong perhatikan ini rambu-rambunya. Perhatikan. Apa itu? Silakan dibuka hadis riwayat Ahmad. Nanti dicatat kalau sudah kita dengarkan hadisnya. Riwayat Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad nomor 6365 6365. Ayo kita lihat rambu-rambunya untuk pebisnis, pegawai, pedagang. 6365. Riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad nomor 6365. Ya. Apa rambu-rambunya? Baca Pak Diri dari Abdullah bin Amr. Silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, Arbaun idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Silakan. ada 4 hal yang mana jika ada pada dirimu, Stop. 4 hal. Kalau 4 ini ada pada dirimu, maka engkau tidak akan merugi atas apa yang hilang dari kenikmatan dunia ini. maka kau tidak akan pernah rugi hidup di dunia ini. Tidak akan rugi. Nah, tidak akan, ya maka dunia yang luput darimu tidak masalah bagimu. Kalau punya 4 hal ini, ya, asalkan ini ada terutama bagi para pedagang, pebisnis, pegawai. Apa saja itu? 1. Hifdzu amanah. Silakan. Menjaga amanah. Amanah dijaga. Terus kemudian yang kedua, wasidqu hadisin. Berkata jujur. Jujur dalam bicara. Jujur, yang jujur, jangan bohong, jangan sumpah palsu. Yang ketiga, wa husnu khaliqatin. Berakhlak mulia. Akhlaknya baik. Yang terakhir, yang keempat, wa iffatun fi tu'matin. Silakan. Dan kesucian diri. Dan menjaga diri dengan dari memakan yang haram. Ya, menjaga diri dengan cukup memakan yang halal saja. Menjaga diri dari yang haram. Sudah, hindarkan dari yang haram. Ya, jaga diri kita dengan cukup dengan yang halal saja. Baik. Sekarang kita bahas nomor 1. Ya, apa tadi? Menjaga amanah. Tadi sudah kami sebutkan, menjaga amanah. Ya, seperti itu. Jadilah orang yang amanah. Orang yang amanah dalam segala hal. Seorang suami, jadilah suami yang amanah. Ya, seorang suami yang amanah. Amanah itu dalam segala hal. Ya, dan jangan khianat, karena kebalikannya lawan katanya amanah
itu khianat. Allah berfirman surat nomor 8 Al-Anfal ayat 27. Ayo dibuka. Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Surat nomor 8 Al-Anfal ayat 27. Ya. Betul ya? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah, betul ya? La takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Loh, nggak boleh mengkhianati Allah dan Rasul. Yang terakhir intinya, Pak Harto silakan. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Loh, jangan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Saya tanya, istri amanah atau tidak? Anak itu amanah atau tidak? Amanah, harus dijaga, jangan khianat. Makanya Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak, mumpung ketemu Bapak-bapak di sini, ya, termasuk saya, ini nasihat untuk saya juga. Setiap lelaki yang hadir di majelis ini, apa kata Nabi 14 abad yang silam di sebuah tempat namanya Namira, ketika Nabi melakukan haji wada, haji perpisahan, Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Nabi mengatakan, ittaqillaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena kalian telah mengambil mereka wanita atas amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka itu karena kalimat Allah, yaitu qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahri madhkur. Saya terima nikahnya, halal kemaluan mereka untuk kalian. Makanya ini amanah, sebab ada suami itu yang gak amanah, disio-sio. Nah, ini nggak boleh ini. Ya. Jadikan istri Bapak, mohon maaf, jadikan istri antum, Pak, halo, Pak, jadikan istri Anda ini ratu, bukan pembantu. Betul atau tidak? Betul. Iya, iya. Ini katanya Ibu, teruskan Ustaz. Teruskan, ya. Seperti itu. Jangan ketika dia sama orang tuanya hidup enak, terus ikut tinggal sama kita, soro. Jangan. Ya. Muliakan. Seperti itu. Ya. Anak juga begitu. Jangan disia-siakan. Ya. Sebab ada orang tua itu yang menelantarkan anak. Contohnya banyak, apalagi kalau pasca perceraian. Banyak laki-laki di luar sana ya, di luar sana yang setelah dia pisah dengan istrinya, dia cerai istrinya, itu anaknya tidak dikasih nafkah. Seakan-akan dia berkata, "Loh aku lah wis dudu apa-apa, kok lah wis tak cerai? Ya urusan anakmu." Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena ada istilah mantan istri, itu ada. Tapi tidak ada istilah mantan anak. Nggak ada. Nggak ada istilah mantan anak. Anak itu tetap dikasih nafkah sampai kapan? Seperti itu. Sebab banyak laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Banyak ini. Oleh karena itu hati-hati. Terus termasuk juga ibu-ibu amanah. Kalau ditinggal suaminya keluar bekerja, yang amanah. Jangan sampai tidak amanah. Maksudnya istri yang tidak amanah, dia tidak pandai menjaga kehormatan diri. Loh, contohnya Ustadz, contohnya suaminya berangkat ke kantor, dia malah tiktokan. Iya, wajahnya dinikmati oleh banyak laki-laki yang bukan mahram. Ketahuilah, cantik Anda hanya untuk suami, bukan untuk orang di luar sana, bukan. Nah, yang seperti ini berarti istri yang tidak amanah. Nah, itu ya. Baik. Terutama kalau dengan laki-laki yang bukan mahram, sudah tidak ada batasnya. Ya. Saya bulan Oktober terakhir kemarin itu sudah diminta untuk menjadi saksi atau diminta untuk menjadi problem solving, pemecahan masalah. 3 hal.
3 kasus. Yang kalau saya urut, saya kerucutkan, maka 3 kasus ini ujung-ujungnya sama. Apa itu? Sebabnya adalah karena reuni. Karena reuni. Reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, wis tua reuni, ketemu, kon biyen nak pacarku. Piro anakmu saiki? Mulai terus dirangkul-rangkul. Lah ini suaminya, ada suaminya yang marah, cemburu. Saya 3 Oktober kemarin 3 kasus disuruh untuk menengahi. Ya apa ini Ustadz? Ya apa? Sudah parah ini. Ya apa? Itu. Terus kemudian mulai disitulah mulai muncul benih-benih. Lah ini yang namanya CLBK. Apa CLBK itu? Cinta lama. Cinta lama belum kelar. Belum kelar berarti. Ya nggak boleh. Kau usah ikut-ikut kayak gini. Reuni. Sudah. Sudah pada kecuali dibedakan. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Ya. Itu kadang-kadang ada yang kayak begitu, ya tidak bisa reuni laki-laki sendiri, perempuan sendiri, ya biasanya campur baur ya, itu biasanya campur baur, ya kenapa? Loh ya ketemunya di parkir, ya pengalaman, ya kita lanjutkan. Ini yang ngomong apa orang tua, ya. Nomor dua tadi. Yang nomor 2 adalah sidqu hadis. Sidqu hadis, jujur dalam berbicara. Yang jujur. Dalilnya di mana? Ayo dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1784. Jujur, kalau bicara yang jujur. Silakan. 1784. Baca. 1784. Silakan. Dari Hakim bin Hisam radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ya, al-bayyi'ani bil khiyari. Silakan. 2 orang yang bertransaksi, penjual dan pembeli berarti. Ulang lagi. 2 orang yang bertransaksi, penjual sama pembeli, memiliki jual beli, memiliki hak memilih selama keduanya belum berpisah. Ya jelas lah. Saya tidak suka yang ini, saya suka ini. Ini berapa? Saya nawar sekian. Masih ada pilihan di sini. Lanjut. Apabila kedua orang yang bertransaksi ini jujur, si pembeli jujur, si penjual juga jujur. Si penjual jujur menjelaskan apa adanya kondisi barang yang dia jual. Saya itu dapatnya begini, barang ini ada cacatnya. Jadi makanya saya jual agak miring. Monggo panjenengan kalau minat, monggo. Panjenengan mau nawar berapa? Dijelaskan aibnya, cacatnya, kelebihannya, jujur. Si pembeli gak ngapusi. Sebab ada pembeli itu, iki tak terumane, iki iso payu larang ini. Dan orang ini gak ngerti. Orang ini gak roh barang ini. Pak sekian ya wis gak apa-apa. Padahal itu mahal di luar sana. Lah ini gak boleh, ini nipu ini. Ya, boleh, mestinya si pembeli berkata, sampai tidak salah tak jual barang kok murah begini. Sampai sudah tahu harga pasarannya. Itu harganya tidak segini, Pak. Ada kira-kira pembeli kayak gini? Kira-kira? Ada. Pembeli ya rata-rata. Ya diam dia. Oh, tak temani aku untung aja. Jangan. Ya, seperti itu. Enggak Pak, saya sudah tahu di luar sana memang Pak, cuman saya lagi butuh uang Pak, makanya tak jual murah. Lain soal. Butuh duit soalnya, lain soal. Ya, silakan. Ulang lagi, jika keduanya jujur, Pak Didi. Apabila kedua orang yang bertransaksi ini jujur dan memberikan penjelasan, maka niscaya transaksi jual beli mereka berdua diberkahi. Berkah jual belinya. Terus, namun, jika keduanya menyembunyikan dan melakukan dusta, maka bisa jadi keduanya mendapat keuntungan, tetapi dihapus keberkahan jual beli mereka. Memang betul untung, tapi tidak ada berkah. Tidak ada berkah. Ya, baik, kita lanjutkan. Saya tambahkan dalil yang lain lagi. Buka Sahih Targhib wa Tarhib nomor bukan Sahih Targhib, Sahih Muslim. Sahih Muslim. Sahih Muslim nomor 102. Sahih Muslim nomor 102. Atasnya 147 Pak Didi.
102. Ini ada cerita menarik ini. Makanya harus jujur. Kalau jujur berkah. 102. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW melewati setumpuk makanan. Nah, ini setumpuk makanan. Makanan itu kurma. Ini ceritanya di sini. Silakan. Ayo. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Teruskan. Kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Ternyata Nabi masukkan tangan Nabi itu ke tumpukan kurma itu yang paling bawah. Ternyata yang di bawah ini basah semua. Yang atas kering. Lanjut teruskan. Maka beliau pun bertanya, Ya. apa ini wahai pemilik makanan? Mahadha ya sahibat ta'am. Apa ini wahai pemilik makanan? Teruskan. Sang pemiliknya menjawab, Nah, silakan. makanan tersebut terkena air hujan, wahai Rasulullah. Terkena hujan basah wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi ngasih nasihat. Apa kata Nabi? Beliau bersabda, Kenapa engkau? mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan? Kenapa tidak kau taruh di atas? Kenapa kau taruh di tengah-tengahnya? Terus lanjut. Agar manusia dapat melihatnya. Supaya orang tahu kalau ini yang busuk, ini yang tidak baik, ini yang kering, yang bagus. Ya, terus lanjut. Barang siapa menipu, Nah, maka dia bukan dari golongan kami. siapa yang curang menipu, maka dia bukan golonganku. Tuh, coba ancamannya. Ojo bujuk, jangan bujuk pedagang, pebisnis, katakan apa adanya. Ya, mobil juga begitu, dijual murah. Padahal mari kena banjir ini mobil ini. Ya, padahal mobil ini sudah turun mesin, tidak karu-karuan. Tapi katanya mobil ini Pak, speedometernya dikurangi sama dia. Seakan-akan apa ini? Pemakaiannya jarang pakai. Padahal itu bohong. Jangan. Gak akan berkah. Ngomong apa adanya. Mobil ini tak jual murah. Pada waktu itu saya ke Jakarta, ini kena banjir dan seterusnya. Sehingga ini sudah kita perbaiki, sehingga kami jual. Silakan Anda cek. Nah, seperti itu. Ngomong apa adanya. Biasanya gak payu. Payu murah. Wangel sih gak jujur. Yang jujur ini biasanya wangel. Ya, seperti itu. Gitu. Wong kadang-kadang tukang potong ada ikhwan kita, yaitu ikhwan kita ini usahanya potong rambut, barbershop. Ternyata pengen menerapkan hadis Nabi. Lah setiap orang datang, Mas, jenggatku pisan cukurin Mas ya, bersenana Mas, gawe alat iko ya Mas. Itu Mas, maaf Pak, nggak boleh nyukur jenggot. Nabi melarang ini. Oh, gak situ. Ya, sudah, gak jadi. Sehingga sepi. Kenapa? Karena dikasih tulisan tidak melayani potong jenggot. Terus kemudian tidak melayani semir yang pakai tetapi pacar boleh. Waduh, iki akeh aturane. Ya, seperti sehingga tidak laku. Ya, sepi ya tutup. Ganti usaha akhirnya. Makanya biasanya orang kalau jujur, padahal kalau jujur itu nanti berkah. Kita lanjutkan nomor 3, husnul khaliqatin, berakhlak yang baik. Akhlak yang baik. Tolong pembeli pedagang lisannya yang baik. Ya. Jangan suka mencaci maki, ya. Terus kemudian interaksinya yang baik, ya. Ketika kita berbisnis, ya. Mana dalilnya? Saya beri tambahan dalil. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Ada enggak jilid 5? Ada. Nomornya 2648. 2648. Iya, silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, Iya, silakan. Rasulullah SAW bersabda, Isinya, aku menjamin satu rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Terus, Satu rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam bercanda. baik, yang terakhir, rumah bagian paling tinggi di surga. Untuk siapa? Dan satu rumah di surga bagian atas bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Terakhir, penutup, yang nomor 4, rambu-rambu pedagang pebisnis. Iffatun fi tu'matin, menjaga diri dengan memakan yang halal saja. Tinggalkan yang haram. Menjaga diri
dengan mengkonsumsi yang halal saja, tinggalkan yang haram. Nah, seperti itu. Saya tanya, tolong dijawab. Mana yang lebih banyak? Yang dihalalkan oleh Allah atau yang diharamkan oleh Allah? Halal lebih banyak daripada yang haram. Ya, makanan aja yang haram bisa dihitung dengan jari. Ya, yang halal banyak, tapi kenapa kok suka mengkonsumsi yang haram? Termasuk berbisnis, cari yang halal saja, jangan yang haram, jangan. Contohnya, buka usaha pakai dukun-dukunan, nah ini nggak benar ini. Mau buka toko pakai harus menyiram sisa cucian air beras, air apa itu namanya? Ya. Terus misalnya lagi mau buka usaha pakai pergi ke wong pinter, nggak perlu. Yang kayak begini berarti dimulai dengan sesuatu yang haram, maka rizkinya tidak akan barokah. Wallahu a'lam wa bissawab. Saya berikan tambahan dalil, silakan Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1729 jilid 4. Dalil penutup ini 1729 1729. Berarti bulan depan sudah pindah amalan. Bulan depan kalau ditakdirkan Allah ketemu lagi, sudah pindah amalan. Jadi yang nomor 3 jujur sudah tuntas. Nah gitu aja. Tiap kali pertemuan satu amalan. Berarti 80 pertemuan nih. Berapa tahun kira-kira? Mudah-mudahan dikasih umur barokah. Silakan, ayo 1729. Dari Ka'ab bin Ujro radhiyallahu anhu ia berkata, Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, Apa itu? wahai Ka'ab Ya. bin Ujro, Ya. sesungguhnya tidak akan masuk surga Ya. daging dan darah yang tumbuh dari usaha yang haram. Ulang lagi. Sesungguhnya tidak akan masuk surga, Berarti otomatis masuk neraka. Siapa itu? yaitu daging dan darah yang tumbuh. Hati-hati, usaha yang haram. Ya, banyak sekali ya usaha-usaha yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Menjual barang-barang yang haram, ya. Atau misalnya lagi menjual hal-hal yang berbau kesirikan, jual patung, jangan, patung jual, jangan, ya. Termasuk juga, ya, betul. Jual kejing, ada nggak jual kejing? Tidak boleh, kejing harus dibongkar, ini malah dijual. Ya, itu kulaannya murah itu, dan saya tahu tempat kulaannya. Ya, itu karena dulu saya punya usaha galangan, peninggalan mertua. Ya, karena itu, makanya ketika pada saat saya menggantikan usaha mertua, itu yang namanya kijingan itu sudah langsung tak suruh mecahi semua. Itu. Padahal itu kulaannya Bapak Ibu sekalian itu tidak sampai 100.000, tidak sampai 200, tapi jualnya di atas 500. Oh banyak itu ya. Dan saya tidak akan kasih tahu di mana tempat kulaannya. Itu ada yang pakai. Ya. Kenapa? Baik itu yang keramik, marmer, oh banyak. Kayak gitu ya. Jangan boleh yang kayak gini usahanya tidak akan berkah. Ya, jual foto-foto ya atau foto-foto ulama nggak boleh. Ya karena ini makhluk bernyawa nggak boleh. Termasuk juga misalnya membuka ya nggak apa-apa buka salon kecantikan boleh, tetapi jangan sampai melanggar aturan syariat. Ya, jangan sampai melayani sulam apa? Ya macam-macam lah, jangan ya. Hindari itu semua karena ini dilarang di dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Karena waktunya sudah hampir pukul 11, setengah 11 lebih. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan ya satu, silakan Pak. Doakan Ayah Iskandar yang masih sakit. Oh iya, kita doakan mudah-mudahan Ayahanda Profesor Iskandar yang saat ini masih menderita sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla. La ba'sa tahur insyaallah, syafahullah. Semoga Allah angkat penyakitnya.